Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita Selamat datang kembali bersama channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang pernah masuk diujiankan khususnya pada SIMA UI. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tahun soalnya 2019 dengan kode 539. Oke, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya di subscribe dulu channel Raimet 13. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Oke ya, mari sama-sama kita jawab. Nah, soal bisa dilihat di dalam layar. Dikatakan bahwa jika 3 pangkat 1 dikurang 2x dikurang 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2x ditambah 20 dikali 3 pangkat 1 dikurang x dikurang 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, hasil nilai dari x yang dikalikan ya, yang memenuhi persamaan tersebut adalah Nah, kita tuliskan kembali persamaannya. Oke, dikatakan bahwa 3 pangkat 1 dikurang 2x dikurang 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2x ditambah 20 kali 3 pangkat 1 dikurang x dikurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan topik persamaan kuadrat ya. Oke, dengan perpangkatannya sehingga nanti akan kita pecah satu persatu. Nah, ini dituliskan menjadi, nah ini bisa berubah menjadi 3 pangkat 1. Langsung aja 3 ya. Oke, ini langsung 3 pangkat x dikuadratkan dikurang 2 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat x dikuadratkan ditambah 20 dikali 3 pangkat 1 per 3 pangkat x dikurang. Nah, ini 3 pangkat 2 9 ya. 9 dikali 5 45, maka dikurang 45 sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini langsung aja kita misalkan ya. Misal kita misalkan 3 pangkat x sama dengan p. Oke, sehingga ini nanti bentuknya menjadi 3 per p kuadrat dikurang 3 pangkat 2 9 dikali 2 18 ya. 18 per p kuadrat ditambah 20 kali 3 60 ya. 60 per P dikurang 45 sama dengan 0. Oke, agar penyebut P kuadrat tidak ada lagi, maka ini kita kalikan dengan P kuadrat. Oke ya. Nah, maka bentuknya menjadi 3 dikurang 18 tambah 60p dikurang 45 p kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, sama-sama kita kali negatif supaya derajat tertinggi di depan, maka ini sama dengan 45 p kuadrat dikurang 60p 3 dikurang 18 min 15 ya. Karena dikali negatif menjadi positif 15 sama dengan 0. Kita bagi lagi supaya menjadi sederhana. Sama-sama dibagi 15. Maka ini berubah menjadi, kita tuliskan di sini dibagi 15 ya. Oke. Nah, ini berubah menjadi 3p kuadrat dikurang 4p
ditambah 1 sama dengan 0. Nah, itu bentuknya kita tuliskan kembali di sini. Oke. 3P kuadrat dikurang 4P ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kita faktorin. Berarti 3P dikali P sama dengan 0. Hasil kali 1. Berarti ini negatif 1, negatif 1. Maka didapatlah P1 sama dengan 1/3 atau P2 sama dengan 1. Oke ya. Nah, untuk yang pertama tadi dikatakan bahwa 3 pangkat X sama dengan P. Kita ambil P-nya P1 ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3 ini berarti 3 pangkat min 1 ya. Berarti X1 sama dengan min 1. Oke. Nah, ini dapat. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, 3 pangkat X sama dengan 1. OP aja langsung kita tuliskan dulu. Maka 3 pangkat X sama dengan 1. Maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 ya. Maka X sama dengan 0. Atau ini X2 ya. Oke, didapat X1 dan X2 nya. Nah, dikatakan tadi pada soal adalah hasil kali. Maka langsung kita kalikan aja ya. Hasil kali X1 dikali X2 sama dengan min 1 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Oke, jadi hasil kali dari persamaan ini adalah 0. Nah, jawabannya adalah C. Oke, ini dia ya. Nah, inilah bentuk soal nomor 1 dan penyelesaiannya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 dikatakan bahwa jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Nilai dari X1 dikali X2 adalah, oke, ini persamaan logaritma ya. Mari kita jawab. Nah, kita tuliskan kembali soalnya. 4 logaritma X dikurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Oke, sifat-sifat logaritma ya. Nah, ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Bisa ya. 2 pangkat 2 logaritma X pangkat 1 dikurang X logaritma 2 pangkat 4 sama dengan 7/6 dikurang X logaritma 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini menjadi setengah dikali 2 logaritma X dikurang 4 dikali X logaritma 2 ya. Nah, sama dengan 7/6 dikurang 3 dikali X logaritma 2. Oke. Nah, ini kan ada sama ya. Nah, ini. Oke, dengan ini sama. Ini kita pindahkan menjadi positif ya. Berarti ini dituliskan kembali setengah dikali 2 logaritma X. Ini pindah menjadi positif. Artinya min 4 tambah 3. Berarti negatif 1 ya. Berarti tinggal negatif X logaritma 2 sama dengan 7/6. Oke. Nah, supaya hilang per 6-nya ini kita kali 6 aja ya. Oke, menjadi setengah dikali 6, 3. Maka 3 dikali 2 logaritma X dikurang 6 dikali X logaritma 2 sama dengan 7. Oke, sifat logaritma A log B akan sama dengan 1/B log A. Oke, kita tuliskan ya. Nih, maka ini menjadi 3 dikali 2 logaritma X dikurang, oke, dikurang 6 dikali 1/2 logaritma X sama dengan 7. Sama aja ya. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa sini kita tuliskan. Nah, kita misalkan tadi persamaannya sudah dapat, yaitu
3 dikali 2 logaritma X dikurang 6 dikali 1/2 logaritma X sama dengan 7. Nah, kita misalkan yaitu 2 log X sama dengan P. Oke, maka didapat 3P ya. 3P dikurang 6/P sama dengan 7. Sama-sama kita kali P. Oke, kali P. Maka didapat 3P kuadrat dikurang 7P dikurang 6 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita faktorin aja langsung 3P P sama dengan 0. Berarti ini dikurang 3, sini tambah 2 ya. Oke, 9 kurang 2, 7 ya. Oke, maka dapatlah P1 sama dengan negatif 2/3 atau P2 sama dengan 3. Oke, tadi P itu apa? Oke, tadi P itu adalah 2 log X ya. Maka kita tuliskan di sini 2 log X sama dengan P1. Maka didapatlah 2 log X sama dengan min 2/3. Maka ini 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat min 2/3. Oke, tinggal kita coret. Maka didapatlah X sama dengan 2 pangkat min 2/3. Oke, didapat X1 nya ya. Oke, ini dia X1 nya. Nah, kita cari X2 nya dengan 2 log X sama dengan 3 tadi ya. Maka ini akan berubah menjadi 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Tinggal kita coret, maka didapatlah X sama dengan 2 pangkat 3. Oke, jadi hasil kali nilainya adalah, oke, ini X2 ya. Oke, X1 dikali X2 sama dengan 2 pangkat min 2/3 dikali 2 pangkat 3. Maka ini sama dengan, berarti 2 pangkat kali silang 9 min 2 tambah 9 7 ya, 7/3. Nah, ini kita pecah, dia menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1/3. Oke. Nah, kita ubah ke dalam bentuk akarnya. Ini sama dengan 4 dikali akar pangkat 3 dari 2. Inilah X1 dikali X2. Oke, jawabannya adalah 4 akar pangkat 3 dari 2. Nah, kita lihat di pilihan bergandanya. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah E. Oke ya, E. Nah, inilah bentuk soal nomor 2 dan penyelesaiannya. Oke, semoga bermanfaat. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, di soal nomor 3 nampak jelas pada layar soalnya. Ini merupakan topik fungsi kuadrat ya. Nah, dengan fungsinya ini, dan dia dikatakan memotong sumbu Y di titik P 0,-1 dan memotong sumbu X di titik Q dan R. Dan absisnya adalah merupakan titik tengah QR dengan nilainya 3/2. Nah, titik puncak kurva tersebut ya. Nah, titik puncak berarti X puncak dan Y puncak ya. Oke, mari kita jawab. Nah, kita tuliskan kembali. Fungsinya adalah fx sama dengan px kuadrat ditambah p tambah 2x ditambah P tambah Q dikurang 1. Oke. Nah, karena dia memotong sumbu Y di titik P 0,1, titik P 0,-1, sorry ya. Oke, ini langsung aja kita substitusi kemari ya. Fx ini merupakan fungsi Y ya. Y berarti Y-nya -1. Langsung aja kita masukkan -1 sama dengan, nah itu dia ya,
P dikali 0 kuadrat ditambah P tambah 2 dikali 0 ditambah P tambah Q dikurang 1. Nah ini dia ya. Nah 0 kuadrat 0, 0 kali P 0, P tambah 2 dikali 0, 0. Berarti ini min 1. Nah ini pindahkan jadi 0 ya. Berarti P tambah Q ini sama dengan 0. Sehingga nanti didapat P sama dengan min Q atau Q sama dengan min P. Terserah yang mana kita pakai ya. Nah sudah dapat nilai P ataupun Q, kita kembali kita substitusi ke fungsi awalnya ya. Oke, kita ambil Q sama dengan min P. Q sama dengan min P, substitusi ke, ini kita substitusi ke kurvanya ini ya, fx-nya ya. Maka fx sama dengan P x kuadrat ditambah P tambah 2x ditambah P dikurang P ya, dikurang 1. Nah, jadi fungsinya berubah menjadi fx sama dengan px kuadrat ditambah P tambah 2x, P dikurang P habis, 0 dikurang 1 min 1. Nah, inilah sekarang bentuk daripada fungsi tersebut ya. Nah, dan pernyataan kedua kita lihat di sini dikatakan bahwa sumbu X di titik memotong sumbu X di titik Q dan R dengan absisnya ya, titik tengah daripada QR dengan nilai X-nya adalah 3/2. Absis itu adalah nilai daripada X ya. Oke, kita tuliskan di sini absis sama dengan X ya. Absis ini sama dengan X, sehingga nilai daripada X puncaknya sudah dapat ya. Nah kita tuliskan di sini berarti X puncaknya ini berarti sama dengan 3/2. Itu dia. Dengan rumus X puncak sama dengan min B per 2A. Itu dia. Ini rumus daripada X puncak. Oke, sehingga kita masukkan nilai X puncaknya adalah 3/2 ya. Nah ini nilai 3/2 berarti 3/2 sama dengan, oke, kita masukkan daripada persamaannya. Nah ini dia, kita tuliskan di sini nilai A sama dengan P, nilai B sama dengan P tambah 2, dan nilai C sama dengan min 1. Oke, min B per 2A, berarti sini min B, berarti min dikali P tambah 2 per 2 dikali P, 2P ya. Oke, ini dia. Nah ini habis. Oke, langsung aja kita coret ini ya, 2 dengan 2 habis ya. Oke, kita kali silang berarti 3P sama dengan min P dikurang 2. Oke, kita jumlahkan berarti 4P sama dengan min 2 ya, maka dapatlah P sama dengan min setengah. Nah sudah dapat P, sehingga persamaannya itu atau fungsi kuadratnya itu fx sama dengan px kuadrat ditambah P tambah 2x dikurang 1. Oke, kita gantikan dia P sama dengan min setengah kemari, atau untuk menentukan si Y puncak langsung aja kita substitusi X puncaknya ya, boleh. Nah, boleh dimasukkan kemari atau dengan rumus saja kita masukkan ya. Maka fx sama dengan min setengah X kuadrat ditambah min setengah tambah 2 adalah 3/2 X dikurang 1. Inilah bentuk daripada fungsi kuadratnya, sehingga Y puncak itu, rumus Y puncak adalah B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Itu dia. Ini rumus daripada Y puncak. Oke, atau D per min 4A. Maka ini sama dengan B. Berarti B-nya adalah 3/2 ya. 3/2 dikuadratkan 9/4. 9/4 dikurang 4 dikali min setengah, min 2, min 2 dikali min 1, positif 2 dikali negatif, berarti dikurang 2/9.
Min 4 dikali min setengah berarti 2 ya. Oke. 9/4 dikurang 2 kita kali silang. 4 dikali 2 8. 9 dikurang 8 1. Berarti 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2 ini sama dengan 1/8. Maka Y puncaknya adalah 1/8. Oke. Nah, sehingga titik puncak kurva tersebut adalah titik puncak kurva adalah ini dia 3/2,1/8. Nah, inilah dia. Maka dari sini di plim bergandanya jawabannya adalah A ya. Nah, inilah bentuk soal nomor 3 dan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, dikatakan di soal nomor 4 adalah hasil penjumlahan dari X tambah Y tambah Z ya. Oke, dari 3/2 X tambah Y dikurang Z sampai seterusnya. Oke, berarti nanti yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z ya. Oke, soal bisa dilihat dalam layar. Mari kita jawab. Oke ya. Nah, nanti yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z. Ini pertanyaan daripada soal yang ada ya. Oke, kita memulai dari pernyataan pertama ya. Dikatakan bahwa ini 3/2 X tambah Y dikurang Z sama dengan 1/27. Langsung aja kita ubah menjadi 3⁻³ dikali X dikurang Y ditambah 2Z tambah 2. Oke, nah ini langsung habis saja. Oke, 2X tambah Y dikurang Z sama dengan, ini kita kali ya, min 3X ditambah 3Y dikurang 6Z dikurang 6. Oke, kita jumlahkan ya. Ini pindah menjadi positif ya. 2X tambah 3X 5X. Oke, Y dikurang 3Y min 2Y min Z ditambah 6Z 5Z ya. Oke, sama dengan negatif 6. Nah, inilah persamaan pertama dari pernyataan pertama. Oke, ini dia. Nah, kita lanjutkan ke pernyataan kedua. Dikatakan bahwa ini dia, logaritma X dikurang Y ditambah Z ini sama dengan 1 berarti dia log 10 ya, atau 2 log 2 karena basis 2. Langsung aja kita ubah 2 log 2 ditambah 2 log 5. Oke, penjumlahan nanti akan berubah menjadi perkalian jika bilangan pokoknya sama ya. Oke, maka ini menjadi logaritma X dikurang Y tambah Z ini sama dengan 1/2 log 10. Oke, 2 log 10, ingat yang tadi adalah A log B akan sama dengan 1/B log A ya. Maka dinaikkan menjadi 10 log 2 nanti ini ya. Oke, log X dikurang Y ditambah Z ini akan sama dengan log 2. Oke, karena basis 10 tidak pernah ditulis ya. Oke, ini habis. Oke, tinggallah X dikurang Y tambah Z sama dengan 2. Oke, ini dia. Nah, sudah dapat ini, dapat persamaan pertama dan dapat persamaan kedua. Oke, ini dia. Nah, dari persamaan ketiganya dikatakan adalah determinan dari X setengah 2Y 2 ini sama dengan 2. Determinan adalah perkalian diagonal utama dikurang dengan diagonal kedua ya. Maka ini sama dengan X kali 2 2X. 2X dikurang 2Y dikali setengah adalah Y. Berarti 2X dikurang Y sama dengan 2 ya. Oke, ini dia. Nah,
kita cari jawabannya dengan menggunakan eliminasi ataupun substitusi ya. Oke, persamaan pertama sudah, kedua sudah, ketiga. Oke, kita tuliskan pertama, kedua, ketiga ya. Oke. Nah, dari 1 dan 2 bisa ya dicari ya, menentukan nilainya ya. Oke, 1 dan 2. Oke, didapat. Oke, didapat dia 5x dikurang 2y tambah 5z sama dengan min 6. Nah, ini langsung aja kita kali 5 ya. Oke, berarti 5x dikurang 5y ditambah 5z sama dengan 10. Ini langsung kita kurangkan, maka ini habis. Oke, habis tinggallah y ya. Min 2y dikurang 5y berarti positif 3y. 3y sama dengan min 6 dikurang 10 adalah min 16. Maka didapatlah y sama dengan min 16 per 3. Itu dia ya. Oke. Nah, min 16 per 3 dapat y-nya. Oke, yang ditanya adalah x tambah y ya. X tambah y tambah z, sorry. Nah, dari sini bisa kita ambil langsung. Oke, cara cepatnya bisa langsung kita cari dari sini ya. Oke, kita tarik kemari. Oke, nah ini kan x dikurang y ditambah z sama dengan 2 ya. Oke, supaya ini menjadi x tambah y tambah z berarti min y ini tambah 2y kan? Bisa ya? Oke, berarti kedua ruas sama-sama ditambah 2y. Berarti x dikurang y ditambah 2y tambah z. Nah, ini kita kurungi. Oke. Ini sama dengan 2 ditambah 2y. Oke, gitu ya. Oke, karena kedua ruas sama-sama ditambah 2y. Bisa ya? Oke, min y tambah 2y menjadi y. Berarti tinggal x tambah y tambah z ya. Oke, berarti 2 ditambah 2 dikali nilai daripada si y. Berarti min 16 per 3. Oke, berarti ini sama dengan 2 ditambah 2 dikali min 16 min 32 per 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Ini langsung kita kalikan 2 kali 3 6. 6 dikurang 32 min 26. Maka jawabannya adalah min 26 per 3. Ini x tambah y tambah z. Oke, jawabannya bisa tanpa memperhatikan persamaan tiganya ya. Dari 1 dan 2 bisa. Jadi inilah jawabannya adalah min 26 per 3. Maka dalam pilihan bergandanya jawabannya adalah jawabannya adalah E. Ini dia. Nah, inilah bentuk soal dan pembahasannya untuk nomor 4. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini merupakan soal nomor terakhir untuk video kali ini ya. Oke. Nah, nomor 5. Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat yang memenuhi ya. Berarti nanti semua nilainya yang memenuhi kita jumlahkan ya. Oke. Nah, ini bentuk soalnya. Mari kita jawab. Oke. X kuadrat dikurang X dikurang 12. Langsung aja kita faktorkan ya. Berarti X dikurang 4 dikali X tambah 3 ya. Oke. Akar dari ini kita faktorkan berarti 2X dikalikan terhadap X. Berarti ini positif 3, ini negatif 1 ya. Oke. Ini kita faktorin berarti min dikalikan terhadap X kuadrat ditambah 3 akar dari ini kita faktorin 3X dikalikan terhadap X berarti ini berarti ini ditambah 1 dikurang 2 ya. Oke. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Oke. Kalau lebih besar sama dengan 0 maka nanti yang diarsir adalah tanda positif ya. Oke. Maka dari sini akan kita ambil nanti pembuat 0 fungsinya ya.
Nah, dapat di sini ya, pembuat nol fungsi. Nah, dari sini akan didapat nanti X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 1, X sama dengan setengah, X sama dengan 2/3, dan X sama dengan 4. Nah, itu dia ya. Nah, ini kita buat dengan untuk memenuhi nilai-nilai X, kita ambil dengan bantuan menggunakan garis bilangan ya. Oke, kita ambil garis bilangannya. Ini garis bilangannya. Oke, berarti negatif 3. Oke ya. Negatif 3 berada pada pembilang, berarti dia lebih besar, berarti bulatan penuh ya. Oke, ikut dia negatif 3, selanjutnya negatif 1. Oke, kalau di penyebut dia tidak boleh sama dengan 0 ya, berarti dia tidak bulatan penuh. Ini -1, selanjutnya setengah. Setengah berada di pembilang berarti bulatan penuh. Oke, selanjutnya dia 2/3. 2/3 di penyebut berarti dia tidak bulatan penuh. Oke, selanjutnya dia 4. Oke, bulatan penuh ya. Sini dia ya. Nah, nih. Manakah daerah yang memenuhi dada persamaan ini ya? Oke, kita ambil misalnya ini di antara -1 menuju setengah kita ambil 0 ya. Kalau ini kita masukkan 0 -4 berarti negatif, ini positif ya. Nah, berarti nanti ini positif ya. Positif ini kita ambil. Ini berarti negatif akar negatif habis, berarti ini negatif 0 kuadrat 0 tambah 3 negatif. Berarti negatif bagi negatif positif ya. Maka di sini positif. Nah, ini positif. Nah, kalau sudah dapat ini positif, berarti ini kita ambil lagi di sini di antara setengah dan 2/3 berarti sekitar 0,5 sekian ya. Nah, nanti ini kalau diapakan ini pasti negatif, ini negatif. Nah, ini 2/3 menuju 4 berarti kita ambil dia 1 misalnya ya. Oke, 1 dikurang 4 negatif kali positif negatif. Oke, 1, 2 dikurang 1, 1 ini positif. Berarti ini positif, ini 1. Oke, ini berarti, oh sorry, ini negatif tadi ya. 1 dikurang 4 kan negatif 3 ya. Berarti pembilang negatif, dan di sini pasti negatif ya. Negatif kali negatif bagi negatif positif. Ah, kan di sini positif. Oke, di atas 4 berarti 5 ya. Oke, 5 ini pasti negatif ini. Di sini dia negatif. Oke, dan di sini dia pasti positif. Maka nanti daerahnya adalah ini dia. Oke, ini yang kita arsir. Oke, ini. Nah, ini yang memenuhi. Oke, karena dia lebih besar sama dengan 0 dan tandanya positif. Nah, ini dia walaupun dia positif tetapi dia tidak lebih besar sama dengan 0, makanya tidak memenuhi ya. Oke, ini makanya tidak memenuhi. Sehingga yang menjadi himpunan pertidaksamaan pada soal ini adalah, ini kita tuliskan HP-nya. Oke, HP pada soal ini adalah X lebih besar dari -1 dan lebih kecil sama dengan setengah. Oke, atau X lebih besar dari 2/3 dan lebih kecil sama dengan 4 ya, untuk X elemen bilangan real. Oke, ini dia. Nah, ini himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Jadi kita akan menentukan semua bilangan bulat. Berarti kita cari bilangan bulat yang memenuhi sini ya. Kita tuliskan di sini bilangan bulatnya ya. Bilangan bulat yang memenuhi pada himpunan ini berapa? Dia lebih besar dari -1 dan lebih kecil daripada setengah. Berarti dia 0. Oke, 0. Selebihnya nggak ada ya. Oke, berarti nih X lebih besar dari 2/3 lebih kecil sama dengan 4. Berarti bisa dari 1 ya. Maka ini 1, 2, 3 dan 4. Oke, sehingga
hasil penjumlahannya langsung aja kita tuliskan di sini. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat. Oke. Semua bilangan bulat. Berarti semuanya kita jumlahkan ya. Berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti ini sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 sama dengan 10. Oke. Nah, inilah jawabannya. Oke. Maka di sini pilihan bergandanya adalah E. Oke. Nah, inilah bentuk daripada soal-soal matematika dasar SIMA UI 2019 dengan kode 539. Nah, di video ini pembahasannya dimulai dari nomor 1 sampai 5 ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, di like, di share, di komen, dan pastinya di subscribe channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam Raimet 13.